Nanti kasih aku juga. Yang satunya nggak usah kasih ke host nggak apa-apa. Cuman aku mau share, kalau disuruh share itu aku share screen pakai aku punya HP. Jadi yang mana nih yang mau di Ntar co-host? Yang aku ini belum apa masuk, yang ini belum. Nanti kalau waktu mau ini aja. Enggak, maksudnya yang saya tanya itu yang dikasih co-host yang mana? Yang ini apa yang nanti Yang mau ini aja masuk? deh, kasih ke host. Yang nantinya itu untuk kalau share data. Oke, oke. Oke ya, lanjut ya. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi dengan Zoom MMCI dalam perdialogan lintas agama malam ini yang berjudul Tuhan siapa yang selaras dengan ajaran tanah, Islam ataukah Kristen? Dari pembicara Muslim akan diwakili oleh Bang Juma dan juga Suaib, dan dari Kristen akan diwakili oleh Antonius dan juga Pras. Nah, pada sesi ini kita akan saling mendengar opening statement satu sama lain dari kedua pihak narasumber dan dilanjut kepada sesi saling membantah dan menjawab argumen satu sama lain. Nah, untuk yang pertama siapa dulu nih yang mau melempar statement nih? Monggo. Suma aja. Gimana? Kita hormati Pak Dari Suma. Bang Suma aja dulu. Suma aja dulu. Oke, silakan. Baik. Silakan Bang Juma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita berdialog tentang tema Gue kok mati? Oh, terpental nih Bang Juma. Oh, gue pikir gue aja yang mati. Oke, sorry gue tutup. Silakan Bang Juma, dilanjut Bang Juma. Maaf tadi. Iya, nggak apa-apa Bang Juma. Suara saya kedengaran kan? Iya. Mendengar Bang Juma, silakan. Oke, sip. Tema kita siapa Tuhan mana yang selaras dengan Tuhan yang ada di kitabnya Bani Israel atau kitab Tanak ya. Al-Quran menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Ladina lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Fa aminu billah wa rasulih nabiyil ummi ladhi yu'minu billah wa kalimati wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh manusia, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah bagi kamu semua, bagi kalian semua wahai manusia yang memiliki kerajaan langit dan bumi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia yang menghidupkan dan mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Jadi Al-Quran ini menjelaskan bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang menyeru kepada para nabi bahwa tiada Tuhan selain dirinya. Ketika Tuhan ini kemudian datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril, Tuhan ini juga mengatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW bahwa dialah Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan. Nah ini kalau kita melihat dari segi sembahannya umat Islam dan sembahannya teman-teman Kristen, bahwa Allah itu menghidupkan dan mematikan, itu juga tertera di dalam kitabnya Bani Israel, bahwa Tuhan itu mematikan dan juga menghidupkan dan mematikan. Nah ini kemudian bisa kita lihat di dalam kitab Devarim
Devarim 32 ya, Ulangan 32 nomor 39. Akulah yang mematikan dan aku pula yang menghidupkan. Itu seirama dengan Tuhan yang ada di dalam Al-Quran, yang menghidupkan dan yang mematikan. Illa huwa, kecuali dia, yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan mematikan. Oleh karena itulah kemudian ketika Tuhannya teman Kristen yang adalah Yesus yang justru dimatikan dan kemudian dihidupkan, itu tidak selaras dengan Tuhannya Bani Israel. Hanya Tuhan yang ada di dalam Islam yang selaras dengan Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Sekira begitu. Silakan Adinda Swipe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Antum al-khamil khamal haya adunai ulam. Berbicara mengenai terkait dengan Tuhan yang memang ada kemiripan dalam antara Al-Quran dan Tanakh. Sini saya minta sharekin sedikit. Bentar. Kita lihat di sini. Di situ dikatakan re'u'ataki ani anihu we'en Elohim imadi ani imati ani amit we'a khaye mahatsti wa ani erpa we'en miadi masil. Nah, sini kalau kita melihat terjemahan ini ayat yang dibawa tadi Bang Juma, saya cuma meluruskan saja. Dikatakan akulah dia, tidak ada Tuhan kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Nah, di sini dikatakan bahwa menunjukkan bahwa Hashem Yud-He-Vav-He Adonai makin memiliki sebuah kuasa gitu. Karena dia mempertegaskan dirinya, tidak ada yang lain, dialah memberi kehidupan dan juga memberi kematian. Sama juga di dalam Al-Qur'an mengatakan huwa awwalu wal akhiru wad-dhahiru wad-dhahirul wal batin. Ya, dia yang awal dan yang akhir dan sama sekali tidak memiliki kematian, tidak terikat oleh ruang, batas dan waktu. Demikian. Silakan mau dilengkapi lagi mungkin untuk Bang Juma masih ada waktu 29 Masih ada ya? Ya. Iya. Atau Soeb? Silakan, Dek. Enggak, pakai Bang Juma aja, enggak apa-apa. Oke. Jadi kalau kita melihat dalam Yesaya 42 ya, di situ katakan, lihatlah hamba-Ku ini yang di atasnya rohku di atasnya, kemudian dia akan datang untuk untuk kemudian menundukkan bangsa-bangsa. Nah, itu selaras dengan Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 1 ya. Maka berkat Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepada hambanya supaya dia memberi peringatan kepada seluruh umat manusia. Jadi itu sangat selaras dengan apa yang ada dalam Yesaya 42 nomor 1. Silakan. Oke. Ya, silakan untuk Antonius dan Pres. Monggo waktunya. Ya, saya dulu kali Pres ya. Oke, baik. Jadi kalau kita bertanya apakah Allah di dalam ajaran agama Kristen, Islam, dan Yahudi itu sama atau berbeda, maka saya akan katakan begini, secara eksistensi, realitas, Allah itu hanya ada satu, Tuhan itu hanya ada satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi mau apapun kepercayaan, pasti satu ya, nggak mungkin ada yang lain. Tetapi kalau kita bertanya, secara konsep, apakah Tuhan Kristen, Islam, Yahudi berbeda? Saya akan katakan begini, Tuhan Kristen itu secara konsep itu sama dengan yang ada di dalam kitab Tanakh, tetapi berbeda dengan konsep yang ada di dalam Islam. Nah, kalau mengenai Yahudi, itu susah, karena begini, Yahudi itu ada banyak golongan. Saya akan katakan begini, ada Yahudi Rabinik, yaitu Yahudi yang muncul pada sesudah Masehi, ya, setelah Bait Suci runtuh, maupun Yahudi sebelum Bait Suci runtuh. Kalau yang saya pahami bahwa kitab Tanakh berkata bahwa Allah itu, Tuhan itu memiliki roh, yang memiliki roh disebut roh Allah, dan roh Allah itu adalah pribadi. Begitu juga kitab Tanakh, kalau kita lihat di Targum, itu dinyatakan bahwa Tuhan itu ada yang disebut dengan Mimra atau Dafar dalam bahasa Ibrani, atau yang kita sebut Word of God atau Firman. Dan Firman itu dinarasikan
bukan sebagai kekuatan, tetapi sebagai sesuatu yang sebagai pribadi, maha kuasa, pencipta, dan itu adalah menyatakan bahwa ada 3 hipostasis di dalam kitab Tanakh, walaupun kata-kata hipostasis tidak ada begitu. Jadi artinya itu harus itu sejalan dengan Tuhan yang dijelaskan di dalam kitab Perjanjian Baru, bahwa Tuhan itu yaitu Bapa, Firman, dan Roh Allah gitu. Nah, kemudian dari namanya Yod-Heh-Vav-Veh, itu kita bisa katakan bahwa nama Tuhan itu tetap kekal selamanya, dan itu tidak sama dengan yang kita sebut Allah ya, karena Allah di dalam kepercayaan agama Islam itu adalah nama pribadi yang artinya tidak sama dengan nama pribadi yang dinyatakan di dalam kitab Tanakh begitu. Dan kemudian kalau kita dikuatkan di dalam kitab suci agama Islam bahwa Allah itu sama dengan Allah sebelumnya begitu, yaitu bangsa Quraisy. Ya, artinya itu menegaskan bahwa ada perbedaan antara Allah yang ada di dalam Islam sama Kristen. Kemudian juga Yahudi itu kalau dengan Yahudi Rabbinik memang tidak sama. Yahudi Rabbinik punya pengertian berbeda antara Yahudi Rabbinik dan Kristen, tetapi Yahudi sebelum Bait Suci itu selaras sama sesuai dengan Tanakh. Oke, silakan Pras. Ya, jadi di dalam Perjanjian Lama itu jelas ya, Allah itu adalah Allah yang esa. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, bahkan Paulus pun berkali-kali Tuhan itu satu, dan Allah itu esa. Yakobus juga berkata demikian, Yesus juga berkata demikian, Markus juga menulis demikian. Jadi kita lihat apakah Allah di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sama-sama satu. Lalu kemudian yang masalah itu apa? Yaitu kita lihat Yahudi Rabbinik pada waktu Allah menampakkan diri kepada Abraham, dikatakan Allah menampakkan diri kepada Abraham, tapi mereka nggak percaya. Mereka berpikir manusia yang menampakkan diri itu yaitu malaikat gitu, padahal nggak pernah dikasih tahu bahwa itu malaikat yang namanya Jibrael, Mikael atau Rafael, nggak pernah gitu ya. Pada waktu Musa malaikat Tuhan menampakkan diri, malaikat itu adalah utusan gitu ya. Dia mengatakan aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub. Aku adalah aku. I am that I am gitu. Sama dengan Yesus mengatakan before Abraham was I am gitu. Tetapi mereka nggak percaya. Mereka mengatakan bahwa itu adalah malaikat, lalu suaranya dari Tuhan, karena Tuhan memang adalah Tuhan yang nggak bisa dilihat. Itu semua setuju gitu ya, Tuhan yang transenden dan sebagainya. Jadi masalah di Yahudi itu adalah Yahudi yang tidak percaya apa yang ditulis Musa, sekalipun mereka menghormati gitu. Jadi apa yang tertulis dengan jelas-jelas mereka tidak percaya gitu. Mereka menafsirkannya gitu. Sedangkan kita percaya di dalam Perjanjian Baru, siapakah Kristus? Kristus adalah the image of the invisible God. Lalu siapakah Yesus? Dia adalah the image. Dari siapa? Dari the invisible God. Dua Allah? Enggak, satu Allah gitu ya. The image sama the invisible God. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Allah. Jadi siapakah anak? Ya, anak itu pernyataan, sama seperti Allah yang menyatakan diri kepada Musa dan kepada Abraham. Amin. Habis punya. Ini gimana More? Berapa menit? Ya, 3 menit, 3 silakan. menit. Sekarang 3 menit ya. Oke, sebentar. Saya setting dulu. Ya. Mau siapa mulai dulu? Kalau boleh usul bikin 6 menit aja, jadi nggak 12 putaran tapi 6 putaran gitu. Oh ya, Biar boleh efektif. 6 menit. Jadi 6 menit ya, oke, 6 menit tuh bisa jelasin, bisa ngasih pertanyaan ya. Iya, jadinya sanggahan jawaban ada di situ. Jadi 6 Ya kali boleh. putaran. Oke, kali 6 kali ya. Muslim Mantap. 6, Kristen 6 gitu kan? Gimana? Ya, soalnya pembicaranya Agree, 3 menit cukup. Mantap. Agree ya? Nggak Agree. ada masalah ya? Nggak ada. Oke, sekarang Siapa yang mulai Muslim lah. Silakan More. Oh, ya. Lanjut More. Silakan Bang Juma dan Sueb, mau siapa dulu? Monggo. Iya. Silakan Bang Juma. Tafadhol. Bang Juma Baik. jalan. Oke, siap. Makasih ya. Nah, ketika kita mengambil tema, Tuhan manakah yang kemudian selaras atau sepadan dengan Tuhan yang mengutus para nabi,
dalam hal ini yang tertera di dalam kitab yang teman-teman pegang dan yakini sebagai kitabnya Nabi Musa atau kitabnya para nabi. Itu di Keluaran 20 di nomor 2 itu kan jelas dikatakan, Akulah Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, di Al-Quran itu jelas dikatakan dalam surah Asy-Syu'ara, ya, di ayat 52, Bismillahirrahmanirrahim, wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttabi'un. Dan kami perintahkan kepada Musa, pergilah pada malam hari dengan membawa hamba-hambaku dari Bani Israel, sebab pasti kamu akan dikejar. Ini berkesahian, selaras, seirama. Lalu kemudian ketika dikatakan jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku, Al-Quran juga menerangkan itu. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai' fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Jadi sangat selaras gitu loh. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Selaras dengan apa yang tertuang di dalam kitabnya Bani Israel tentang konsep siapakah Tuhan itu. Nah, lalu kemudian apakah sampai di situ pernyataan-pernyataan Tuhan yang kemudian seirama dengan apa yang ada dalam Al-Quran? Ketika dikatakan di dalam kitab Ulangan, Ulangan 4 nomor 35, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Al-Quran juga menerangkan hal yang sama. Innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li zikri. Ini sangat jelas. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah untuk mengingatku. Ini perintahnya jelas. Jadi apa yang tertuang tentang konsep Tuhan, itu sudah diterangkan lebih jauh, dan kemudian seirama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada yang bisa diragukan di situ. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ya, saya kira begitu. Sementara Tuhannya teman Kristen yang bernama Yesus itu, kata-kata seperti apa yang ada di dalam kitab Ulangan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, itu Yesus terangkan, tapi bukan untuk dirinya. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau. Itu yang diterangkan oleh Tuhannya teman-teman Kristen. Saya kira begitu. Silakan Adinda. Oke, saya ya. Izin share screen, moderator. Monggo, saya waktunya di pause dulu, Pak. Di sini kita berlandaskan mulai dari dalam Misne Torah, ya, biar gampang saya kasih Indonesianya aja ya. Dalam fondasi Taurat, di sini itu dikatakan Tuhan ini adalah satu, ya, Hashem adalah satu, Dia bukan dua atau lebih dari dua, tetapi satu yang kesatuannya tidak ada bandingnya di antara unit-unit individu di alam semesta. Jadi dalam hal ini Hashem itu tunggal dan maha tunggal, dan tidak boleh ada unsur kerangkapan keserikatan atau kejamakan atau campur dari virus-virus makhluk-makhluk yang lain. Tapi Dia yang esa, kan? Nah, dan juga individu tidak seperti unit tubuh. Nah, tidak ada unit tubuh, berarti representasinya tidak bisa muncul di atas permukaan bumi. Nah, dan juga tadi dikatakan bahwa menyembah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Di sini kan di Al-Qur'an kan mengatakan, Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha baika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ya, Tuhan kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Maha Esa, Hashem Elohenu, Hashem Echad, dan kami hanya bersandar kepadanya. Dan juga pada ayat selanjutnya dikatakan Kullu amana billahi wa ma unjila ilaina wa ma unjila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyuna minar rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah, dikatakan kami beriman kepada Allah
dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa, Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Nah, konsep inilah yang di mana mengatakan bahwa hingga hari ini sesembahannya umat Islam dengan umat Yahudi tidak mengalami problem karena sama-sama berlandaskan kepada landasan iman kepada sang tokoh yang sama, yaitu Abraham Avinu. Demikian. Masih ada 32 detik tuh. Iya, Saya ada ada 30 pertanyaan detik. ke Kristen. Mungkin Bang Juma, silakan pertanyaannya Bang Juma. 32 detik. Iya, kalau kemudian Tuhan di dalam konsep Yahudi tidak ada Tuhan selain aku, seperti yang saya katakan tadi ya, yang tertera di dalam kitabnya Bani Israel, yang kemudian kita bisa pahami di dalam kitab Devarim atau dalam Ulangan, itu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain aku. Nah, ada enggak di dalam Tuhannya Kristen yang mereka sebut dengan Yesus itu yang mengatakan hal yang sama, layaknya kami la ilaha illa. Nah, ada enggak Yesus pernah mengatakan bahwa tiada Tuhan selain aku? Silakan. Ya. Ya, waktunya Nanti habis, dulu, silakan. Pras. Aku jawab dulu ya. Enggak, nanti belakangan aja Pras jawab itu. Saya mau narasi sebentar. Silakan untuk- Jadi kamu bisa, yang pertanyaan Bang Suma itu kamu bisa narasikan lebih matang. Gitu ya. Ya, boleh, nggak apa-apa. Santai Oke. aja. Jadi gini, aduh saya lupa. Tuhannya Yahudi Rabbinik sama Kristen berbeda konsepnya. Tetapi kalau dikatakan Tuhan Yahudi Rabbinik sama Tuhan konsep Islam, kalau kita membicara jujur juga tidak sama. Tetapi Tuhannya Kristen sama dengan Tuhan Yahudi sebelum era Bait Suci adalah sama. Itu yang saya katakan ya. Tadi Bang Suma sama Bang Sueb menekankan keesaan Allah yang mengklaim bahwa Tuhannya Islam dan Tuhannya di dalam tanah itu sama-sama esa, berbeda dengan Kristen. Tetapi faktanya yang kalian sampaikan itu adalah semua kesamaan, sama. Jadi semua kalian punya kesamaan bahwa Allah itu esa. Torah juga menyatakan Allah itu esa. Perjanjian baru juga mengatakan Allah itu esa. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Kalau itu ada perbedaan, berarti kalau ada yang mengatakan bahwa Tuhannya di dalam perjanjian baru itu tidak esa, berarti dia tidak paham. Nah, sekarang saya mau nunjukin perbedaannya. Bahwa Tuhan yang esa itu di dalam Tanakh atau di dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama, itu adalah Tuhan yang esa, tetapi ada kompleksitas di dalamnya, begitu. Jadi tidak yang namanya satu, benar-benar satu, tetapi ada kompleksitas, yaitu kompleksitas yang transendental. Nah, manusia aja yang disebut satu, misalnya seorang swab, itu ada kompleksitasnya. Ada rohnya, ada jiwanya, ada tubuhnya, gitu. Jadi tidak bisa dikatakan simple, gitu. Begitu juga yang paling sederhana, atom pun ada kompleksitasnya, ada elektron, ada foton, dan sebagainya, gitu. Jadi yang sederhana pun ada kompleksitas, apalagi yang rumit, apalagi yang transendental, gitu. Kompleksitasnya pun juga rumit dan transendental. Dan kompleksitas yang dinyatakan di dalam kitab Tanakh itu adalah Roh Allah dan firman-Nya. Nah, sekarang izinkan saya share, dimatikan dulu waktunya. Waktunya, tolong. Sudah mati ya? Oke, sebentar. Di sini saya bacakan Yesaya 40:13. Siapakah yang dapat mengatur roh Tuhan, ya, roh Yod-Heh-Vaveh, atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Jadi ini bicara tentang roh Yod-Heh-Vaveh yang Maha Tahu. Tapi diulang juga di sini. Kepada siapa Yod-Heh-Vaveh meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Jadi ini bicara tentang Tuhan yang Maha Tahu. Ya, jadi roh Tuhan ini adalah suatu seperti semacam oknum atau semacam eksistensi atau semacam entitas. Ya, disebut ini jelas roh Tuhan, penasehat, ya, entitasnya jelas sekali. Kemudian juga dikatakan di sini di kitab Hakim-Hakim Samuel pasal 23 dikatakan begini, the spirit of the Lord spoke in me and his word was upon my tongue. Ya, spirit of the Lord, ya. Ini adalah entitas, ya. Kemudian dilanjutkan lagi di bawah, and God of Israel said. Jadi di atas dikatakan spirit of the Lord berkata-kata,
di bawahnya diulang lagi, tapi dengan kata God, the God of Israel said. Jadi ini menyatakan bahwa the Spirit of the Lord itu entitas yang setara, sebanding dengan God of Israel. Ya, di sini kita udah melihat ada yang disebut dengan kesetaraan, kompleksitas. Begitu juga di dalam Targum ya, Targum itu jelas di sini dikatakan the word of the Lord created man di dalam Targum Genesis 1, Targum Yerusalem begitu. Kemudian juga dikatakan word of the Lord walking in the garden. Nah, ini semua menunjukkan adanya entitas dari Tuhan gitu ya. Di sini semua menunjukkan entitas semua. Jadi menunjukkan bahwa kompleksitas itu ada. Itu adalah sejalan antara Tanakh dan Perjanjian Baru, tetapi berbeda dengan apa yang ada di Quran. Kemudian juga namanya pun juga berbeda begitu ya, konsep nama Tuhan. Oke, Pras, silakan Pras. Nanti kalau ada yang kurang saya tambahkan. Saya lanjutkan. Ya, jadi Allah yang menyatakan diri di garden yang bisa dilihat dengan Allah yang memenuhi seluruh ruang dan waktu itu bukan dua Allah tapi satu Allah gitu. Kemudian aku mau ngomong, jikalau Allahnya di dalam Islam itu sama, maka kita lihat mengenai janjinya kepada Abraham gitu. Kenapa yang ada di Abraham, apakah ada di dalam Islam? Gitu. Kemudian dia mengatakan tanah Kanaan akan diberikan kepada keturunannya dan perjanjiannya itu sifatnya kekal loh. Pertanyaannya Bang Suma, Pras. Sama. Kemudian kedua apa? Pertanyaannya Bang Suma. Kedua Allah yang satu. Kemudian yang dilihat tuh sifatnya gitu. Kalau saya bilang Jokowi presiden, badannya gemuk, kulitnya putih, mukanya tembem, nah itu kan berarti belum tentu itu kan pernyataan yang salah gitu loh. Kamu mengatakan Presiden Jokowi, saya mengatakan Presiden Jokowi, tapi kemudian saya memberikan deskripsi yang salah ya, berarti Presiden Jokowi Allah saya itu kurang tepat gitu, bukan kurang tepat lagi, bahkan salah gitu ya. Nah kemudian di dalam Islam itu hari terakhir tidak akan datang kecuali Islam memerangi Yahudi, tetapi di dalam Yahudi Allahnya ngomong bangsa-bangsa akan menyerang Yahudi dan bangsa-bangsa itu akan dihancurkan. Lalu yang benar yang mana nih? Yang menang yang mana? Yang Muslim atau yang Yahudi? Menurut Yahudi, Yahudi yang akan menang karena Tuhannya akan turun dan menghancurkan bangsa-bangsa yang menyerang. Kemudian kalau di Islam, Islam yang akan menang, Yahudinya yang akan bermasalah gitu loh. Ya, kalau Tuhannya sama, kenapa peperangannya saling kontradiksi gitu. Nanti kalau mau perlu ayatnya saya keluarin ya di dalam Sakaria 12 sama Sakaria 14. Silakan. Waktunya nggak ada. Oke, Bos. Lanjut. Oke, terima kasih. Silakan Bang Juma ditanggapi beserta Sueb, monggo waktunya. Oke, jadi saya jawab dulu yang terakhir ya dari teman kita. Itu dijawab dengan Ulangan 32 nomor 21 itu. Mereka membangkitkan cemburuku. Siapa ini? Bani Israel. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Artinya Allah menggunakan bangsa yang bebal, bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh untuk membangkitkan cemburu daripada Bani Israel. Akibat daripada ulah mereka. Memang mereka dipilih awalnya, tapi kemudian mereka dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga Tuhan membangkitkan cemburu dan amarah mereka dengan menggunakan umat yang bodoh. Umat yang ummi. Umat yang kemudian dikatakan jahil, dungu, kalau kita lihat dalam terjemahan lama. Lalu kemudian seperti yang saya uraikan tadi, ini kita sedang membahas tentang konsep Tuhan. Kalau di dalam pemahaman Bani Israel tentang ketuhanan, bahwa Tuhan itu harus dipahami, harus dicamkan dalam hati. Tuhanlah Allah yang ada di langit dan ada yang di bumi. Tidak ada yang lain selain daripada Dia. Itu seirama dengan apa yang dalam Al-Quran. Juga bahkan Tuhan yang Anda sembah, yang Anda katakan itu Yesus, juga mengatakan Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Dan Yesus tidak pernah mengakui itu. Ketika
Allah, Tuhannya Bani Israel mengatakan, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku, tidak ada Tuhan yang sebelumku dan setelahku tidak ada yang dibentuk. Ini kemudian yang menjadi acuan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada Tuhan yang sama seperti dia. Tidak ada, Tuhan itu tidak sama seperti apapun. Artinya tidak ada bentukan bagi Tuhan yang bisa kemudian dipikirkan oleh manusia bahwa Tuhan itu bentuknya seperti ini, bahwa Tuhan itu bentuknya kayak begini. Dan itu tidak berlaku dalam konsep Kristen. Tuhannya banyak dibentuk dalam rupa api, dalam semak belukar, dalam bentuk awan, dalam bentuk manusia, dalam bentuk burung merpati. Itu nggak ada itu dalam konsep konsep Tuhan di masa lampau, di kitab-kitab terdahulu. Makanya ketika Al-Quran menerangkan bahwa Tuhan itu menghidupkan dan mematikan, ini justru Yesus mendukung data itu. Maukah engkau kutunjukkan kepada siapakah engkau harus takut, kata Yesus di dalam Matius 10 nomor 8. Takutlah kepada Dia yang mampu membunuh manusia dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Siapa itu? Dialah Tuhan Allah yang kemudian dikenal di dalam Al-Quran dengan sebutan Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Nah, kemudian dalil ini juga didukung ketika ada perintah kemudian di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sahabat berganti sahabat, bulan berganti bulan. Seluruh manusia akan datang kepadaku untuk menyembah kepadaku. Sujud. Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu, ya, arka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum taflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebaikan agar kamu beruntung. Seirama. Sekarang perintahnya untuk sujud, rukuk, ya, kepada Yesus itu enggak ditemukan. Lalu kemudian perintah sujud ini di dalam Yesaya 66 nomor 23 ini hanya digenapi oleh umat Islam. Oleh karena itulah kemudian ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan yang relevan dengan Tuhan yang datang kepada Abraham, Isa, Yakub dan semua nabi-nabi, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Silakan. Kok kepanjangan saya? Maaf, Oke. maaf sayang. Aku screen ya. Tadi Anto, saya panggil Anto aja ya biar gampang. Kita juga Antonius soalnya. Ya, silakan. Nah, kepada apa? Tadi kan Bro Anto mengutip Yesaya 40:14 kan? Nah, sini penjabaran dari literasi Judaism itu tidak menjabarkan bahwa Tuhan itu sebagai roh, tetapi ruah Hashem itu sendiri itu menandakan mengarah kepada kehendaknya. Jadi sekali lagi dipertegaskan di dalam Nevi'im, dalam Sefer Yesaya dikutip oleh saudara Anto ini dari kekristenan mengatakan Hashem sebagai roh, ternyata tidak, ya. Tapi ruh itu sendiri dijadikan sebagai kehendaknya, bukan memperkenalkan dia eksistensinya sebagai ruh. Karena dalam Torah itu sendiri sudah mengatakan atahar eta ladaatki Hashem huha Elohim enot milivado, karena telah mengetahui bahwa Allah Hashem Yud He Vav He dialah sesembahan, dialah Tuhan dan tidak ada yang selain dia, enot milivado. Nah, dan juga Hashem tersebut tidak bisa disama-samakan. Seperti dikatakan, en kamoha be Elohim Adonai be en kama'a syeikha. Nah, kalau diterjemahkan, tidak ada seperti engkau di antara para sesembahan yang lain, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Berarti sekali lagi memberi ketegasan sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus tadi pada Matius 10 yang dikutip oleh Gurunda tadi, saya lupa, mohon maaf ya, pada Matius yang dikutip oleh 10:8 dengan Matius 4 nomor 10. Itu kan Hashem Matius 10 nomor 28 deh. Ya, Matius 10 nomor 28 dan juga diperkuat lagi dalam ayat Matius keempat nomor ke-10, sembahlah Allah dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan waktunya digeser dan juga diberikan waktu untuk menanggapi dan juga memberikan pertanyaan balik kepada tim Kristen. Monggo. Oke, saya dulu Pras ya. Ya. Ya, jadi apa yang tadi sekali lagi apa yang tadi ditampilkan Bang Sueb sama Bang Suma itu
sesungguhnya tidak bertentangan dengan Perjanjian Baru maupun Kristen ya. Tadi Bang Sueb menjelaskan tentang roh tetapi ngambil dari pemahaman Yahudi Rabbinik. Nah, kalau Yahudi Rabbinik sudah pasti berbeda pemahamannya. Jadi memang saya tidak pernah mengklaim bahwa pemahaman Tuhan Yahudi Rabbinik dan Kristen itu sama, berbeda. Tetapi saya juga nggak yakin kalau pemahaman Yahudi Rabbinik bisa diklaim sama. Saya yakin kalau mereka jujur, mereka juga nggak sama juga dengan pemahaman konsep Allah di dalam Islam. Tetapi saya mengatakan konsepnya sama dengan di dalam Tanakh. Jadi artinya dengan secara tidak langsung saya mengatakan bahwa tafsirannya Yahudi itu, Yahudi Rabbinik ya, itu tidak sesuai dengan kitab Tanakh begitu ya. Jadi tadi saya menunjukkan bahwa roh itu adalah entitas begitu, tetapi tidak menyalahi keesaan Tuhan. Artinya memang entitas itu adalah Tuhan itu sendiri gitu. Dan ini tidak bertentangan dengan kekristenan. Begitu ya, karena tadi ada bukti. Jadi roh itu nggak bisa kita bilang kekuatan atau angin, karena angin tidak berbicara, angin tidak maha tahu. Tadi saya sudah tunjukin dalilnya, angin tidak bicara, tidak maha tahu. Nah, kemudian saya ingin tunjukin, tolong waktunya dihentikan, saya mau share screen. Oke, tolong dihentikan. Ya, sebentar ya. Saya mau menunjukkan bahwa konsep bagaimana juga konsep ketuhanan di dalam Yahudi ya, Tanakh lah lebih tepat. Karena saya mengatakan konsep Tuhan Yahudi sama Tanakh itu tidak sama gitu, Yahudi Rabbinik ya. Nah, ini saya menunjukkan suatu ayat dari kitab suci Quran. Nah, ini gitu ya. Ini ada di surat An-Nam ayat 91 dari tafsir.com. Di sini dikatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Aku ini saya yakin bukan Allah, tetapi Nabi Muhammad ya, bukan juga Jibril ya. Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikan suci dan kepunyaan nyalah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, konsep Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah itu tidak mungkin sejalan dengan konsep Tuhannya para nabi-nabi zaman dulu gitu. Karena nabi-nabi zaman dulu itu Tuhannya itu berbeda dengan Tuhan negeri-negeri di sekelilingnya gitu. Jadi Tuhan mengatakan bahwa dia tidak sama gitu dengan Tuhan negeri-negeri sekelilingnya begitu. Dikatakan di situ Tuhan itu Allah yang hidup. Tuhannya negeri sekelilingnya itu Allah yang tidak hidup, kayak patung-patung, mereka suka menyembah patung gitu. Nah, itu dikatakan demikian. Jadi mereka tidak sama. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa konsepnya berbeda begitu ya. Sementara saya kasih Pras dulu. Silakan Pras. Nanti kalau ada yang Ya, saya mau tambahkan tolong saya. bukain Zakaria pasal 12 pasal 14 ayat 2 sampai 12, tapi nanti ya aku ngomong dulu yang lain. Oke. Ini aku tetap mengatakan bahwa mengatakan Allahnya satu itu belum tentu sama. Harus melihat bahwa sifat Tuhan yang ditampilkan itu sama atau tidak. Ya. Yang pertama tadi tentang Abraham belum dijawab. Janji Allah kepada Abraham itu sifatnya adalah kekal gitu, perjanjian kekal gitu. Dan Allah dikatakan di dalam Yeremia akan melanjutkan kasih setianya sekalipun mereka tidak setia gitu ya. Nah, kemudian dan Allah itu waktu berjanji dengan Abraham di dalam pasal 15 itu binatang dibelah dua kanan kiri, kemudian Tuhan melewati di tengahnya dalam berupa api dan menghanguskan seluruh binatang yang dibelah itu. Itu artinya apa? Barang siapa yang melanggar perjanjian dia akan hangus seperti korban itu. Jadi Tuhan nggak mungkin mengkhianati janjinya. Nah, kemudian di Zakaria pasal 14 pasal 14 ayat 2 udah siap di itu stop dulu. Stop dulu. Zakaria Bisa berapa, buka? Pras? 14 ayat 2 dan 12. 14 ayat 14 ayat 2 sampai 12. Sebentar ya. Saya lagi cari. Zakaria. Sebelum Zakaria saya mau nunjukin dulu, Pras. Kejadian Tuhan di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin ketika ia makan mukanya melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi ini artinya konsep Tuhan yang menampakkan diri dalam bentuk manusia ini tidak sama dengan konsep Tuhan yang di dalam Muslim ya. Jadi ini menunjukkan lagi perbedaan konsep. Ya, sekarang Zakaria 14, silakan Pras.
Ya, silakan. Aku yang gedein ya. Nah, di pasal ayat 2-nya ngomong apa tuh? Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ayat 12. Ayat 12. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya, dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Pasal 12 ayat 9. Matiin dulu pasal 12 ayat 9, satu lagi. Pada waktu itu aku akan berikhtiar untuk memusnahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Ya, jadi kita lihat ya, peperangan akhir zaman itu adalah yang menyerang Yerusalem akan Tuhan hancurkan. Tetapi kemudian di Sahih Muslim 2922 itu Islam yang akan berperang dengan Yahudi, dan Yahudi yang akan dikalahkan. Lalu jawaban kalian gimana? Kalau Tuhannya sama, kenapa Tuhan yang satu mengatakan demikian, yang Tuhan satu mengatakan demikian? Yehova ini perkataannya seperti ini. Iya. Sedangkan Allah di dalam Islam mengatakan yang berbeda. Ya, satu lagi ya. Satu lagi tadi argumen habis Juma waktunya, tentang habis waktunya. Oke. Udah habis, nanti aja. Oke, silakan Bang Juma dan Sueb, dimanfaatkan waktunya 6 menit kita berikan. Ya. Monggo. Silakan Adinda Suhaib. Ya, Bang Juma dulu Bapak. Oke, baik. Ya, nanti saya akan masuk ke dalam ya di materi yang tadi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ketika Allah itu mengatakan di dalam kitabnya Bani Israel tentang dirinya ya, itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Sekali lagi saya katakan. Kitab Nehemia misalnya, Nehemia 9 nomor 6. Hanya Engkaulah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit, ya segala langit dengan segala bala tentara, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara sujud menyembah kepadamu. Ini seirama dengan apa yang diterangkan di dalam Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama' ma'a fa akhraja bihi minas thamarah rizqan lakum. Jadi sama, berkesesuaian. Tuhan yang datang kepada Bani Israel dan Tuhan yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW menyatakan tentang dirinya bahwa pribadi itu sama-sama, apa yang dikatakannya itu sama. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawa wa huwa bikulli syai'in alim. Sama. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Lalu kemudian apa yang ada di langit. Semua ini berkesesuaian dengan apa yang tertera di dalam kitab-kitab terdahulu tentang konsep pribadi Tuhan. Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Mazmur 96 nomor 4. Itu diterangkan. Ya, Mazmur 95 nomor 3, Allah Maha Besar dan seterusnya. Lalu kemudian Allah itu Maha Tinggi, Allah itu Maha Suci, Subhanahu wa Ta'ala. Yesaya 57 nomor 15. Yesaya 5 nomor 16. Jadi pribadi ini sama gitu loh. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mazmur 103 nomor 8 dan seterusnya. Jadi data demi data itu terurai bahwa Tuhan itu yang datang kepada para nabi itu selaras dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai Tuhannya cuman Kristen, Yesus tolong diangkat dong, jangan diumpetin. Apakah Yesus itu Maha Penyayang, Maha Pengasih? Apakah Yesus itu Maha Besar? Apakah Yesus itu Maha Suci? Apakah Yesus itu Maha Tinggi? Diangkat dong supaya kita lihat, benar enggak?
Jangan Tuhannya Bani Israel Anda hantamkan dengan Tuhannya Bani Israel. Harusnya Tuhannya Bani Israel Anda selaraskan dengan Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Kalau kami Tuhannya Bani Israel, ya kita selaraskan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mazmur 103:8. Jadi tidak ada kemudian sanggahan terhadap konsep ini. Gitu loh. Nah, yang jadi masalah itu Tuhannya Kristen yang adalah bayi, kemudian remaja, dewasa, lalu kemudian dibunuh. Itu yang perlu diluruskan. Silakan Adinda. Swipe. Cek. Ada suara saya? Iya. Oke, sebentar aku share-kan dulu ya. Aku lihat dulu, cek betul datanya. Bentar ya. Tuh. Hilang ini. Kita lihat. Astagfirullah, salah. Gak fokus. Kita lihat tadi mengutip Kejadian 18 kan, di situ dikatakan Vayera elafashem be elone mamre wehu Yosef petah ha ohel kehom hayom. Ketika kita melihat di dalam kejadian tersebut ya, di situ di sini waktunya bisa di pause dulu. Ya, pause dulu, dia lagi nyari. Atau Bapak nyari dulu, nanti saya nggak tanya dan ulangin perkataan ini. Jadi kan Bapak ada waktu 6 menit lagi tambah ini. Ya, saya Biarin jawab aja, sih Pras. Suma Biarin aja aja. dulu. Biar aja mengalir aja, Pras. Enggak, gue kasihan Suma katanya udah ngantuk. Nggak apa-apa. Lanjut aja. Baru stop dulu. Lanjut, Ep. Ini kayaknya literasi ini ada yang ini nih. Tapi saya nggak tahu kok bisa gini ya. Kemarin. Ya nggak apa-apa, lu ini aja, mendingan yang lain dulu nggak apa-apa. Aku nggak lanjutin ini, nanti kan kamu mau jawab ini nih, nggak apa-apa. Jadi kamu ada waktu, orang Suma jago kok. Ya, kalau kita Talmud bukan tanah, kita nggak percaya Talmud. Emuna Israel lo ba tanakh. Bani Israel qara batalmud. Atalo lomit batalmud. Lama talo lomit batalmud. Roy akshaf ita shifer bikelef. Jadi gini. Aku ya sambil nunggu aku data saya kasih ke Bang Juma dulu lah, nggak apa-apa. Ya, kamu nggak apa-apa, aku nggak lanjutin yang itu, kamu cari dulu nggak apa-apa, santai aja. Masih ada waktu 6 menit kamu. Iya, Suma, silakan Suma. Oke, baik. Tadi yang Anda bahas tentang negeri Mekah. Di situ tidak menyebutkan nama. Innama umirtu an a'buda rabba hazihil balad. Jadi di situ tidak menyebut kota Mekah. Di situ diterangkan, aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kemudian Tuhan Israel itu hanya untuk Israel? Atau Tuhannya Israel itu adalah Tuhan semesta alam? Ya, karena Al-Quran itu jelas, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Lalu kenapa ada penunjukan kata, ya, diterangkan bahwa Rabbahasihil balad? Kenapa ada kata ini? Karena pada masa itu orang-orang Quraisy, semua kabilah-kabilah itu membagi-bagi dewa-dewa mereka. Dari suku ini, dewanya ini berkuasa atas wilayah ini.
Mekah itu dipecah-pecah. Dari suku ini Tuhannya bagian selatan, ini nama dewanya seperti ini. Kekuasaannya juga hanya terbatas di wilayah mereka. Kemudian Rasulullah datang. Negeri ini, satu Mekah itu hanya milik satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ketika dikatakan Tuhan Israel, bukan berarti Tuhan hanya Israel. Tuhan Yakub bukan artinya Tuhan untuk Yakub saja. Nah, ketika kemudian untuk menjawab ini, saya katakan Habis waktunya Bang Juma. Oke, makasih. Mau aku dulu? Aku dulu, Pras. Ya, oke. Oke, jadi gini ya. Tadi Bang Suma menampilkan kesamaan-kesamaan antara Allah di dalam Islam dengan tanah. Seperti tadi dikatakan Allah Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Suci, Maha Penyayang, semua diciptakan, Dia menciptakan segala di bumi, di langit dan bumi. Itu semua kesamaan apa dengan apa yang Tuhan yang dinyatakan dalam Quran. Cuman begini, segala sesuatu bisa punya kesamaan. Tetapi kalau dia punya perbedaan, berarti kemungkinan besar itu dua hal yang berbeda gitu loh. Ya, jadi kita kalau memang sama harus sama semua, nggak bisa berbeda gitu loh. Nah, sekarang perbedaannya tadi saya sudah tunjukkan kalau Tuhan di dalam Kristen itu, di dalam tanah itu menyatakan diri ngambil wujud, ya wujud menampakkan diri kepada Abraham. Sementara di dalam kitab Quran tidak demikian, bahkan wujudnya dalam bentuk manusia. Bukan hanya Kejadian 18 aja, juga di kitab Yesaya juga demikian, bahwa nama tersebut dikatakan seorang anak diberikan kepada kita, namanya disebut penasihat ajib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, begitu ya. Nanti kita bisa buktikan di naskah Laut Mati kata-kata aslinya. Nah, itu udah konsep yang berbeda begitu ya. Kemudian izinkan saya share ini ya, tolong dihentikan dulu waktunya. Ya, waktu berhenti dulu. 33, oke sebentar. Ntar sekalian sama Dead Sea Scroll ya, kalau bisa. Ya, tadi dikatakan begini, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Anggaplah Mekahnya nggak ada. Itu tafsiran. Begini, Tuhan negeri ini, gitu ya. Tuhan negeri ini tentu maksudnya adalah Tuhannya negerinya orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy itu menyembah apa? Begitu. Jadi tentu menyembah Tuhan, tetapi bukan Tuhan yang dinyatakan di dalam kitab Tanakh. Begitu. Di sini menyatakan perbedaan, walaupun di sini tidak dikatakan negeri ini apa, tetapi mungkin tidak dikatakan Mekah, tetapi jelas negeri ini adalah negeri di mana Nabi Muhammad berada, dan adalah negeri orang-orang Quraisy. Jadi ini bicara Tuhannya orang-orang Quraisy gitu, walaupun tidak dikatakan seperti itu. Nah, kemudian di surat Az-Zumar ayat 38 dikatakan demikian. Sesungguhnya jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi ini? Mereka menjawab Allah. Ini ada kata Allah ya. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Jadi ini menunjukkan orang-orang tersebut, orang-orang Quraisy, selain menyembah berhala, dia juga mengimani Tuhan ini, nama bernama Allah ini gitu loh. Jadi artinya ini juga Tuhannya Quraisy, bicara Tuhan Quraisy yang otomatis berbeda dengan Tuhannya yang ada di dalam Tanakh. Silakan, Pras. Ya, kamu coba bukain Wahyu pasal 1 ayat 8. Kemudian gini, kita selalu bicara Yesus itu adalah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Jangan kemanusiaannya lalu dikatakan itu kealahan gitu. Jadi kemanusiaan Yesus yang lapar, yang mati, yang menderita, itu dalam sisi manusianya. Dia sebagai manusia datang untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Lalu bagaimana dia harus ngaku aku Tuhan gitu. Lalu kalau dia mengatakan aku Tuhan harus membuktikan dong. Kalau dia membuktikan bahwa dia benar adalah Tuhan, disabit batu nggak mati, batunya mental lagi, pecah, dia menyatakan kemuliaannya. Kemudian bagaimana dia bisa disalib gitu loh. Nah, di sela-sela itu dia mengatakan before Abraham was I am. Aku adalah I am. Aku ada yang tak terikat oleh waktu.
Segala yang Bapa punya is mine. Waduh, luar biasa. Segala yang Allah punya is mine. Kemudian dia ada di sorga dan di bumi pada saat yang bersamaan. Yohanes pasal 3 ayat 13. Semuanya itu menyatakan dia adalah Maha Kuasa. Coba lihat itu yang di Wahyu pasal 1 ayat 8. Coba bacain deh. 2 ayat 8 aja, Pras, lebih jelas. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya, terusin. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Bukan. Ayat berapa tuh? Ayat matiin dulu ya. Wahyu pasal 1. Sebentar ya, matiin dulu waktunya. Ya, ini yang kamu mau ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah yang ada. Iya, ini. Yang ada dan yang sudah ada dan akan ada, yang Maha Kuasa. Iya, jadi itu adalah pernyataan bahwa dia itu Maha Kuasa gitu. Oke, silakan. Sebentar, saya tambahin, masih ada waktu kan. Ya, jadi apa yang tadi Bang Suma ceritakan itu adalah syariah. Jadi kalau Anda katakan sama-sama begini, sama-sama sujud, sama itu syariah. Syariah bisa aja berbeda, nggak harus sama gitu. Yesus juga membawa syariah sendiri, Nabi Muhammad juga membawa syariah sendiri. Jadi kalau kita bilang ada sama, ya sama, ada perbedaan, udah pasti ada perbedaan. Ajaran Muslim pun juga ada perbedaan gitu dengan ajaran yang ada di dalam tanah begitu ya. Jadi apa namanya? Apalagi ya, Pras, ya tadi itu udah menjawab perbedaan. Nggak apa-apa, lu diam aja, gue yang jawab. Ya, oke, Pras, silakan. Ya, jadi gini, Allah yang satu sama itu dilihat dari sifatnya gitu. Sifat yang waktu dia menyatakan dan berfirman, janjinya, sebagainya itu sama atau enggak. Kalau itu beda ya beda. Kemudian proper name-nya itu Allah, sedangkan ini proper name-nya Yahweh, bisa ditukar-tukar enggak? Betul. Gitu. Begitu nggak bisa ditukar itu kan berarti beda. Kemudian sifat dan mana nama. buktinya? Ada sepanjang zaman itu ada orang Yahudi yang Allah menyatakan diri, ada nabi-nabi menyebut kata Allah gitu, menganggil Allahnya itu adalah Allah di zaman itu gitu. Jadi sebelum zamannya Muhammad ada gak gitu. Kalau sama itu menurut kata Muhammad ya itu wajar, itu dari Muhammad, bukan dari berarti sama dengan tanah. Habis waktunya. Ya, Dinda Swipe gimana? Oke, saya duluan sedikit. Sebentar. Ya. Informasi. Ini putaran terakhir ya, karena tadi 5 putaran yang saya catat, Bang Juma dan Sueb dan juga Antonius dan Pras, saya catat sudah 5 putaran karena kita perjanjian 6 putaran. Jadi ini putaran terakhir Bang Juma sebelum nanti tergantung dua pihak pembicara nih, mau ada TikToknya dulu atau langsung closing statement. Oh, nggak ada. Oke, berarti ini putaran terakhir langsung closing statement nih Bang Juma. Monggo Bang Juma. Baik. Saya sedikit ya. Silakan, Dek. Oke, saya share screen dulu. Mari kita lihat sesuatu di sini. Semoga ini ya. Di situ, aduh. Bentar. Di situ dikatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaret ve'haaret haitatahu wa bahu wa khashi'a al pnei tchom wa ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Nah, sini kalau misalkan mempertanyakan terkait dengan proper name ya, dikatakan awwal ma khalaqallahu samawati wal ard ya. Pada ayat selanjutnya kalau kita baca sekali dapat bakal jawabannya. Wa haaret haitatahu wa bahu wa khashi'a al pnei tchom wa ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Nah, hal ini di sini ketika kita melihat penjabaran dari para rabi, bentar, kita lihat lagi. Rabbi Shlomo ben Yitzhak mengatakan bahwa di sini merujuk kepada Weruah Elohim merachefet kishe hakavot omed be'awir umerachef al pene hammayim beruah pif shel hakava Hashem uvima amro keyona hamrachefet al hakken dan seterusnya. Nah, di sini ternyata Elohim yang menciptakan di situ terjawab dalam perusnya Rabbi Shlomo Yitzhak yang dikatakan Hakadosh Baruhu, yaitu merujuk kepada Hashem, yang dimana untuk menjaga kesucian dari nama itu sendiri merujuk kepada Yud, Hei, Vav, Hei.
Jadi pada ayat yang ke-1 dikatakan Bereshit bara Elohim awwalu ma khalaqallahu samawati wal ard dekat min bara Maria Yatsmaya Vayat Ar'a dalam Targum Onkelos dikatakan kalau misalkan mempermasalahkan bahwa itu adalah proper name atau bukan, ternyata dijawab oleh Targum dengan tanda petik W di situ. Bekat min bara Maria bekat min bara Hashem Yatsmaya Vayat Ar'a awwal ma khalaqallahu samawati wal ard. Jadi Elohim di situ merujuk kepada Hak Kadosh Baruhu Kisya Hakavot tahta kemuliaannya Tuhan yang melayang-layang di atas air. Demikian. Oke, baik. Ya, jadi kalau Anda katakan Yesus awal dan akhir, Anda coba urai lagi di nomor 1-nya Wahyu 1 itu ya, bahwa itu adalah firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yesus agar Yesus sampaikan kepada kaumnya agar kaumnya paham bahwa Tuhan itu awal dan akhir. Nah, kemudian terkait dengan kota Mekah yang sahabat saya uraikan tadi. Ini berapa menit lagi ya? Oke. Nah, coba kita lihat di dalam Ulangan 33 nomor 2. Dan ia berkata, Tuhan datang dari Sinai, ia terbit dari Ser, ia bersinar di Gunung Paran, dan datang dengan 10.000 orang kudus dari selatan dengan hukum yang berapi-api. Ini kira-kira siapa ini? Dan Paran ini di mana letaknya? Kalau kita melihat dari Sinai, itu jelas tempatnya Nabi Musa. Ser adalah tempatnya Nabi Isa di Palestina. Pegunungan Ser membentang dari dekat Laut Mati, ya, bagian selatan sampai dengan dekat Teluk Akaba atau Teluk Elat. Nah, lalu kemudian Paran itu letaknya di selatan. Ya, Rasul Muhammad SAW jelas dari selatan daripada Palestina, Yerusalem ini. Itu Rasulullah memimpin 10 orang menaklukkan kota Mekah dengan menegakkan hukum berapi-api sampai hari ini. Sampai hari ini. Saya ulang, sampai hari ini. Berapi-api dia. Lalu kemudian, ketika sahabat melihat di dalam hadits yang diriwayatkan kemudian, itu banyak menceritakan bagaimana kemudian Rasulullah memimpin 10.000 orang untuk kemudian menaklukkan kota Mekah. Ini nubuatan terjadi dan itu tidak bisa kita pungkiri. Kalau kemudian sahabat mengatakan di Ulangan 32 itu 33 nomor 2 itu tercatat ia bersinar di Gunung Paran. Coba kita lihat. Sejarah Islam mencatat dengan tinta emas bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu di Gua Hira. Di mana Gua Hira itu? Di mana letaknya Gua Hira ini? Ternyata ketika kita berbicara mengenai Gua Hira, kita melihat apa yang tertuang di dalam bahasa Ibrani, Harfaran, itu diartikan dengan Gunung Paran, Bukit Paran, dan Pegunungan Paran. Ternyata Gua Hira itu letaknya di Bukit Paran, Jabal Nur. Kebenaran terungkap bahwa Tuhan negeri Mekah yang Anda katakan tadi itu sudah terurai di dalam Ulangan 33 nomor 2. Nah, kemudian ketika kita berbicara mengenai konsep Tuhan, tidak ada yang salah dengan apa yang ada di dalam pengajaran umat Islam terhadap Tuhan. Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Engkaulah Tuhan, Engkau telah menjadikan langit dengan segala apa yang ada di dalamnya. Al-Quran mengurai itu dengan lengkap. Bahwa Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas sama. Jadi ketika ada orang mengatakan, ada loh orang hebat di situ, kebal, tidak memiliki mata, dia tidak memiliki kuping, lalu kemudian orang mengatakan hal yang sama, pasti akan dirujuk kepada oknum yang sama karena tidak ada oknum yang lain selain para dia. Jadi ketika Bani Israel menerangkan tentang Tuhan di dalamnya, Al-Quran juga mengatakan Tuhan di dalamnya, mereka dua kaum ini menceritakan tentang esensi Tuhan yang sama. Yang berbeda adalah Tuhan yang dilahirkan oleh manusia, entah dari mana datangnya konsep ini. Demikian. Silakan. Yang tadi kesimpulan atau apa ya tadi yang dari pihak Muslim itu udah kesimpulan?
Penutup. Enggak, kita jawab lagi. Kita masih jawab. Enggak, berarti ada masih Dan masih belum. setelah kita jawab ini More Reski. kesimpulan. Iya, Oh, berarti ini belum kesimpulan ya? iya, bisa. Belum. Belum. Habis ini belum. kesimpulan ya. Silakan. Tadi saya pikir tadi ngomong aja dengar, ternyata saya masih nge-mute diri saya ternyata. Silakan kepada tim Kristen ya. Silakan. Nah, luar Ayo biasa. saya dulu deh, Pras ya. Mm. Tadi Bang Suma membawa Ulangan 33 ayat 2. Ya, Tuhan itu datang dari Sinai, Seir, ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Jadi dia tidak dikatakan bahwa Tuhan datang dari pegunungan Paran, tetapi ia tampak bersinar dari pegunungan Paran. Apakah pada saat Tuhan menurunkan ayat-ayat Quran di Gua Hira, apakah tampak sinar dari pegunungan Paran? Karena setahu saya Nabi Muhammad menerima firman itu dari Jibril. Jadi Tuhan sendiri tidak berinteraksi gitu loh. Jadi kalau lihat dari ini kurang cocok. Kalaupun demikian, kenapa bisa berbeda? Namanya aja berbeda ya. Satu Allah, satu Yod He Vav He ya, satu ya bolehlah kita katakan Yehwa atau Yahwa. Yang satu Allah. Nah itu kan berbeda gitu loh. Yang satu juga disembah oleh Quraisy gitu. Jadi ini tidak ada ketidakcocokan, dan nama Tuhan itu tidak mungkin kalaupun dia berubah, dia pasti menyatakan kenapa dia berubah gitu loh. Paling nggak di dalam kitab Tanakh atau di dalam kitab Quran harus ada penjelasan dari Yud He Vav He ke Allah gitu. Tetapi itu kan tidak ada penjelasan. Jadi menurut saya ini tidak pas gitu. Kemudian tadi siapa namanya Pak Sueb bawa Targum segala. Terus terang saya nggak bisa cek ya, saya kan bukan pakar di bidang situ. Saya nggak bisa cek tulisannya apakah itu benar Yod He Vav He atau tidak gitu. Tetapi yang jelas Targum itu adalah terjemahan dan di dalamnya ada tafsiran. Jadi terjemahan. Harus saya pertegas dulu, Sem Hama Forest. Bani Israel dia Sem Hama Forest. Lama atau ya dia? Saya. Lanjut, Pras. Lanjut. Ya, jadi saya jadi lupa tadi. Sebentar, matiin dulu deh waktunya. Waktunya stop dulu. Oke, Pak Yan, waktu di stop dulu, Pak Yan. Ya, sorry, saya suka blank kalau di ini tiba-tiba lagi ngomong ada berhenti. Oke. Ya. Butuh waktu tambahan 1 menit. Oke, cukup. Lanjut aja. Ya. Silakan, waktu jalan lagi, Pak Yan. Monggo. Ya, jadi tafsiran itu yang terjemahan tidak ada unsur tafsiran itu terjemahan interlinier. Itu susah dibaca, tetapi itu apa adanya begitu. Tetapi kalau tafsiran yang bisa dipahami itu biasanya sudah disesuaikan dan biasanya ada unsur penafsiran. Nah, tapi kalau kita lihat bahasa Ibrani-nya tadi itu jelas Elohim ditafsirkan ke ke God ya, jamak yang dalam kurungnya Allah begitu. Jadi artinya kalau ngelihat dari situ tetap itu adalah bukan proper name tetapi jamak. Kalaupun ada Yod He Vav He, ini sudah pernah kita bahas, kalaupun ada kata Yod He Vav He diterjemahkan ke Allah itu bukan dalam arti Allah itu sama dengan Yod He Vav He, tetapi Yod He Vav He itu seringkali tidak ditulis Yod He Vav He, apalagi diterjemahkan. Mereka selalu diterjemahkan dalam kata generik gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris pakai kata God gitu. Kalau di dalam bahasa Yunani akan diterjemahkan dengan kata theos. Jadi theos dan God itu bukan proper name, tetapi bisa terjemahan dari Yod He Vav He yang adalah proper name begitu ya. Jadi itu adalah kebiasaan dari orang-orang Yahudi yang memperlakukan nama Yod He Vav He dengan sangat sakral, sehingga dia menggunakan kata pengganti Adonai begitu ya, atau theos atau Allah atau God pada saat diterjemahkan. Silakan, Pras. Ya, aku kasih satu bahan ya, yaitu kalian kalau buka YouTube ada The War Gog and Magog, Jew for Jewish, Rabbi Mikhail di menit ke-12 dia berbicara mengenai Rambam dan Rashi itu berkata bahwa sebelum Mesias datang banyak hal yang mereka tidak ketahui, dan di dalam Perjanjian Lama itu banyak hal yang belum lengkap gitu ya, tentang kebangkitan tubuh seperti apa dan sebagainya, mengenai siapa nama yang berseru-seru pada gurun itu siapa, Samuel bin Joseph itu siapa, mereka tidak jelas gitu ya sebelum Mesias itu datang, karena memang perlu
pengenapannya gitu loh. Mesias yang kita orang Kristen kenal lebih jelas itu karena Mesiasnya udah datang, tetapi Mesias itu akan datang lagi gitu, seperti pengharapan mereka kepada Messianic Age gitu, yang tadi dikatakan bahwa akan ada perang kepada bangsa-bangsa, dan setelah itu Messianic Age datang, dan itulah ada kedamaian, dan Israel bersama dengan Mesias akan meraja di bumi. Nah, itu adalah semuanya konsep the Messianic Age. Itu susah kalau kita ngomong dalam waktu singkat, dan kalau saya mau buka data juga nggak sekarang, itu nanti kalau dengan Yitzhak tuh. Kemudian aku bilang bahwa Allah di dalam perjanjian lama itu sama gitu loh. Allah menyatakan diri, pada waktu dia menyatakan diri, dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan gitu. Tetapi bukan berarti perwujudan tubuhnya itu adalah Tuhan itu sendiri, sama seperti Yesus. Bukan tubuh manusianya yang bisa mati, bisa menderita, itu adalah ketuhanan. Enggak. Tuhan itu nggak pernah berubah. Tuhan itu tetap seperti Tuhan, tapi dia bisa menyatakan diri dalam rupa manusia. Jadi dia mengambil kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya siapa ya? Manusia. Nah, itu Tuhan berubah? Enggak gitu ya. Kata menjadi itu adalah Tuhan menjadi, manusianya itu adalah sebenarnya adalah sang Tuhan itu sendiri. Tetapi manusianya itu adalah natur manusia. Tuhannya tetap adalah Tuhan yang memenuhi seluruh alam semesta, Tuhan yang tak terbatas ruang dan waktu, Tuhan yang luar biasa, seperti yang kita ngomong, maha besar, maha kuasa, dan sebagainya. Jadi yang ke maha kuasa itu nggak kelihatan dari luar. Yang keluar, yang dilihat di luar itu adalah perwujudan manusianya. Dan perwujudan manusianya itu bisa dalam keadaan, di dalam nyala api, di dalam kemuliaan, ataupun bagaimana. Ya, itu adalah kebisaan Tuhan. Kenapa bisa seperti itu? Ya Tuhan, dia mau mengambil rupa wujud seperti apa ya bisa. Gitu loh. Ya, jadi jangan disamakan ketuhanan dengan kemanusiaan. Kita nggak pernah menyamakan. Ya, oke, udah selesai. Ini kesimpulan boleh masuk ke tetangga atau nggak boleh masuk? Reski, kamu tentuin. Kalau saya boleh masuk ke Muslim, saya masuk. Kalau nggak boleh, saya nggak masuk. Jadi saya menjelaskan tadi serangannya dari atau pertanyaannya dari Suma. Sebaliknya juga Suma demikian. Gimana Rizky? Ya, ini kan kita bicara kesimpulan ya dari yang didialogkan. Jadi bicara terkait konteks apa yang sudah dibicarakan gitu kan. Terlepas mau itu kesimpulannya, oh ini sepertinya argumen ini karena tidak nyambung gini-gini ya silahkan gitu kan. Tapi konteksnya ini apa yang dibicarakan, bukan menyeberang seperti tadi, tapi apa yang dibicarakan. Oh, tapi tetap boleh ya ngomong ya? Ya tetap boleh, gitu. Tapi tidak menyeberang. Kita mereview, meresum apa yang terjadi sudah dibicarakan sepanjang 6 putaran ini. Begitu, Pras. Bisa dipahami? Ya, bisa. Oke, terima kasih. Ini kita sudah sampai di penghujung acara ya. Misalnya ya. Lo beda hibrid, bela kol hataf lehiraga, oke? Oke. Ya, silakan kepada kesimpulan nih, mau dari Kristen dulu atau dari Islam dulu nih. Karena tadi opening itu kan dari pihak Islam ya duluan. Ada baiknya biar adil dari Kristen dulu untuk closing statement. Bagaimana nih, Bang Juma? Ya, kalau saya usulkan dari Islam dulu, nanti Kristen. Nanti kalau misalnya dari penutupan Kristen tidak berkenan, kalian bisa meluruskannya setelah kita keluar. Oh, nggak bisa. Nggak bisa kayak gitu. Silakan. Kenapa ya? Dari Kristen dulu. Ya, dari Kristen dulu. Gini, nggak apa-apa kita dulu. Sebenarnya saya dulu juga terakhir nggak apa-apa. Saya tuh kalau dianya nggak masuk ke kita, saya juga nggak masuk, jadi fair. Kayak barusan ini kan saya nggak nanya lagi. Nah, tadi Reski bilangnya itu jawab. bisa, Pras. Hah? Si Reski bilangnya tadi bisa. Enggak. Oke, kita putar lagi reply-nya. Yang saya bilang apa yang dibicarakan pada sesi ini. Saya nggak bilang bisa loh. Ya, tapi kan itu bersayap. Aku 3 menit ya. Itu berarti terbuka gitu loh. Nggak apa-apa. Enggak kok. Apa-apa, besok kita juga masuk. Yang tegas, bisa atau enggak? Kalau nggak bisa, enggak gitu. Saya bersayap. tidak mengatakan, nggak bersayap juga. Oke, Payan bisa diputar lagi di LRI, nggak apa-apa. Kalau punya waktu 10 menit untuk mempelajari reply-nya, nggak masalah. Gimana?
Atau Nah, mau tegasin dilanjut atau aja, tegasin aja, boleh nyebrang atau enggak, udah gitu aja biar simple kan. tidak menyeberang dan Oke, juga tidak keluar apa yang dibicarakan? Saya cukup tegas oke. loh kata-kata saya. Ya udah. Atau mau perlu waktu buat ngulur lagi biar tampilnya Nggak makin usah, lama? nggak usah. Yang penting kamu Oh, udah nggak usah. tegasin gitu udah cukup. Ya nggak nyebrang ya. Kalau nggak nyebrang saya jawab yang ditanya sama Suma doang ke Kristenan. Jadi saya jawab Kristennya doang gitu. Saya nggak Oke, akan bicarakan bisa tentang yang tadi bisa saya dimulai? tanya ke Islamnya Oke, gitu. waktu berjalan, silahkan tim Kristen. Silakan Pras. Ya. Jadi kalau dikatakan dari Tanakh, apakah sama dengan yang Allahnya Kristen? Tentu kalau kamu tanya kepada rabbinik, mereka akan mengatakan beda karena mereka berpikir bahwa Allahnya Kristen, Bapa, Putra, dan Roh itu adalah 3 Allah gitu, 3 pribadi yang terpisah. Padahal sebenarnya tidak demikian. Kristen tidak pernah memahami demikian. Kristen itu memahaminya seperti pada waktu Tuhan berkata dalam penciptaan, baiklah kita. Kenapa bisa kita? Kenapa Allah itu dalam bentuk plural? Karena Allah itu bukan satuan yang bisa dihitung gitu. Nah, seperti apa? Hakikat Allah itu sama seperti yang dikatakan di dalam Ayub. Nggak bisa kita ketahui. Kita hanya melihat apa yang dinyatakan. Dia bersifat transendental. Tentunya semua setuju. Orang yang percaya kepada Allah yang esa dan pencipta, kita setuju hal itu, gitu ya. Kemudian Allah yang demikian di dalam Perjanjian Lama tuh dikatakan Allah menyatakan diri kepada Abraham dan kita percaya penuh. Tetapi mereka menafsirkannya bahwa itu bukan Allah, itu hanya malaikat Allah, gitu loh. Yang namanya Rafael dan sebagainya. Kemudian waktu mengatakan malaikat Allah, mereka mengatakan ya itu malaikat Allah kan, nah, tetapi mereka mengatakan itu adalah Rafael, Jibrail, Mikael, padahal itu nggak pernah ada ayatnya. Ayat itu mengatakan bahwa malaikat itu yaitu utusan dalam bentuk karena perwujudan malaikat menyatakan diri itu dalam wujud manusia. Maka kita lihat bahwa dikatakan malaikat Allah, utusan Allah dalam pengertian itu. Kemudian kita lihat bahwa malaikat itu mengatakan dia itu Allah gitu loh. Dan kita percaya dan kita tahu bahwa yang dilihat itu apa? Perwujudan daripada Allah gitu. Dan di dalam Perjanjian Baru jelas bahwa Allah itu nggak bisa dilihat, yang menyatakan diri itu anak Allah. Makanya kita mengatakan sama di dalam Perjanjian Lama, semua yang menyatakan diri kok Allah bisa dilihat itu adalah perwujudan Allah gitu. Kenapa? Karena Allah bisa ada dalam keadaan yang demikian gitu. Ya, jadi itu kita bukan berbicara 3 Allah, bukan berbicara keberapaan Allah gitu. Kita nggak percaya ada Allah, ada berapa biji itu nggak percaya. Kemudian Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, ya kemanusiaannya itu manusia gitu. Kita waktu mengatakan Allah itu bukan kemanusiaannya dia itu adalah Allah gitu, bukan. Dia memiliki kemanusiaan. Nah, kemanusiaannya itu adalah sesuatu yang dia ambil pada waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, itu manusia gitu. Tapi di dalam manusia itu dia bukan sekedar manusia, dan yang menjadi pribadi dari manusia itu adalah Allah sendiri. Tetapi naturnya adalah natur manusia. Tetapi kealahannya tetap adalah Allah yang tak terbatas ruang dan waktu, yang menjadi satu dengan Bapa gitu. Nah, yang kelihatan siapa? Itulah anak Allah, the image of the invisible God. The invisible God siapa? Bapa. Bapa bukan anak, jelas bukan gitu lah, karena dia adalah yang memenuhi seluruh ruang dan waktu. Ya, silakan. Bro. Ya, kesimpulannya adalah demikian, bahwa Tuhan di dalam Tanakh itu adalah Tuhan yang memiliki 3 entitas, yaitu yang disebut Yod-Heh-Vav, kemudian disebut dengan Roh Yod-Heh-Vav, dan juga Firman Allah. Dan Roh Allah dan Firman Allah itu bukanlah kekuatan atau angin atau sesuatu yang tidak hidup seperti yang dipercayai atau dipahami oleh Yahudi rabbinik, tetapi mereka adalah pribadi. Mereka punya kemauan, mereka bicara, mereka diutus, mereka maha tahu, mereka pencipta dan sebagainya. Artinya itu jelas entitas yang dibedakan antara Hashem, Firman, dan Roh Hashem. Nah, ini sejalan dengan apa yang dinyatakan di dalam Perjanjian Baru, bahwa ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, kemudian di dalam Perjanjian Lama dikatakan bahwa Hashem itu bisa menjadi manusia dan berjanji mau menjadi manusia. Nah, ini sesuai dengan tergenapi dengan yang dinarasikan di dalam Perjanjian Baru, bahwa Firman itu menjadi manusia.
Begitu. Jadi artinya kesimpulannya Allah atau Tuhan di dalam Tanakh itu sama dengan Tuhan di dalam Perjanjian Baru. Memang syariahnya bisa berbeda, tidak masalah. Itu syariah. Yang penting sifat karakternya itu namanya juga sama. Begitu juga namanya tetap Yud He Vav He. Jadi itu sama dengan apa yang ada di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru kita sebut Bapak karena memang Yahudi kebiasaannya tidak menyebut nama itu. Biasanya mereka menyebutnya Hashem atau Bapak. Sebentar, apa lagi ya? Pras, Kalau saya mau tambahin, Pras. nambahkan, Silakan. Yesus itu nama itu adalah Yehowa Juru Selamat. Itu sesuai dengan pernyataan di dalam Yesaya. Ya, Bahwa Yahweh Juru siapakah Selamat. Juru Selamat? Tuhan itu Juru Selamat. Nah, Yehowa Juru Selamat. Nah, Yesus itu adalah Yehowa Juru Selamat dalam bahasa Ibrani-nya. Lalu kemudian kita lihat bahwa ada janji mengatakan Allah menyertai kita, Immanuel, Allah di tengah-tengah kita, Allah menyertai kita. Kemudian seorang bayi yang dilahirkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Kemudian di dalam Bethlehem melahirkan yang akarnya sudah sejak everlasting, itu bicara tentang inkarnasi Yesus Kristus gitu. Tuhan adalah penebus ya, karena Tuhan yang menebus gitu. Penebusnya siapa? Tuhan gitu. Itu Yehova yang menebus gitu. Nah, itu adalah Allah yang kita percaya sama, dan makanya kita terima seluruhnya. Kita nggak ada mengurangi satu ayat pun di dalam Tanakh. Tidak ada satupun yang kita tidak terima dan kita tolak ataupun tidak kita percayai. Kita percaya 100%. Oke. Oke, waktu habis. Silakan Bang Juma dan Sueb untuk menyampaikan kesimpulan dalam perdebatan ini. Monggo. Ya, silakan Dek Suaib. Oke ya, sip. Share screen dulu ya. Tadi Brother Anto dari kekristenan. Maaf, saya stop. Ini kesimpulan, Eb. Kesimpulan, kamu membela iman kamu. Jangan masuk ke kita. Jadi nggak enak. Kesimpulan, Eb. Silakan. Bahwa Maaf, Eb. Nanti ditanya jawab aja Audionya Swab bisa. yang kayak gituan. Sebentar Antonius. Sebentar Antonius yang berbicara. Oke. Atau tim Kristen masih mau bicara lagi? Saya akan kasih Enggak, waktu. thank you. Oke. Nggak apa-apa. Aku Oke, cuma bisa- kasih tahu bisa- itu aja. Bisa Oke, di-mute thank you. dulu suaranya semua. Iya, silakan. Aku mute sendiri ya. Coba Eb, bisa diperbaiki suaranya Eb. Dicabut dulu, dimasukin lagi ya. cek. Oke, mantap suaranya. Silakan Udah? kesimpulan. Oke. Cuma, Oke. monggo. Kesimpulan dari diskusi kita kali ini bahwa sesembahan umat Islam yang dimana terdapat kemiripan di dalam sesembahan dalam Tanakh sesuai dengan konsep iman, yang dimana saya sudah memaparkan dari fondasi Taurat, dan dimana penjelasan pemaparan dari fondasi Taurat tersebut menegaskan bahwa yang pertama Hashemlah yang Maha Tunggal, Allah yang Maha Tunggal, dan dimana umat Islam pun mempercayai hal demikian. Qul huwallahu ahad, dan dimana Hashem tersebut tidak boleh ada unsur yang jasmani atau yang memiliki selain jasmani bisa diserupakan, dan dimana bisa juga dilihat oleh mata telanjang manusia, dan dimana konsep tersebut bertemu juga dalam Islam yang dikatakan laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga Tuhan yang dimana disembah oleh para nabi terdahulu yang dikatakan Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, yang juga dipertegaskan oleh dalam baginda Isa Al-Masih mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, wa qala al-masihu ya bani Israila budullahi rabbi wa rabbakum. Secara tegas Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi disembah juga oleh umat Islam dan juga memiliki kesamaan dalam Tanakh. Demikian. Oke, berapa menit lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, waktunya seberapa ini? 6 menit, Bang Juma bisa dibagi 2. 3 menit. Monggo Bang Juma. Oh, oke. Baik. Jadi para nabi itu semuanya mengajarkan konsep yang sama, yaitu syahadatain. Jadi konsep ini yang ditanamkan kemudian oleh para nabi.
siapapun dia, cobalah renungkan, berpikir dengan jernih, duduk dengan santai, ambil kopi, campur masako, minum pelan-pelan. Apa yang diajarkan oleh para nabi di dalam kitab terdahulu, yang masih bahasa Indonesia yang bisa kita temukan. Dia pasti akan mendudukkan diri mereka dengan kedudukan utusan. Berarti rasul. Lalu kemudian mendudukkan yang mengutus satu-satunya Tuhan. Nah, itu artinya bahwa mereka mengajarkan konsep tiada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah. Kalau Musa mengakui dirinya adalah utusan Tuhan, Rasulullah. Yesus mengakui dirinya sebagai utusan Allah, Rasulullah. Dan kalau ini digunakan di dalam bahasa Arab kemudian, maka kita akan mendengarkan ya suara yang akan menyerukan kalimat tauhid, syahadatain. Maksud saya, la ilaha illallah, Musa Rasulullah, la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu yang akan kita temukan kemudian. Nah, kalimat tauhid seperti ini yang digaungkan oleh para nabi itu hanya disuarakan kemudian oleh umat Islam. Kalau orang Kristen itu tidak mengenal kalimat tauhid seperti itu. Mereka hanya menjajakan Trinitas. Inilah yang saudara harus paham. Ya, ingatlah bahwa kalimat boleh ini nyebrang, Pak. Ingatlah bahwa kalimat ini, sahabat, saya tidak membawa data di tempat Anda, kita cuma merujukan kepada kitab tanah ya Tuhan terdahulu. Bahwa kalimat ini bukanlah kalimat yang biasa. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Kalimat yang kemudian memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin kemudian dikalahkan dengan konsep-konsep yang lain. Kalimat ini yang dijajakan oleh para nabi, Abraham, Ishak, Yakub, semua mengajarkan kalimat ini. La ilaha illallah itu adalah harga mati. Dan kemudian para nabi menyebut dirinya dengan menyandingkan nama mereka terhadap para nabi. Abraham utusan Allah, Musa utusan Allah, Daud dan seterusnya. Semua utusan Allah itu tidak akan diterima kaumnya imannya ketika mereka para kaum ini tidak mendudukkan Tuhan mereka itu bersanding dengan para utusan. Ya. Maka kemudian kalimat tauhid la ilaha illallah membuktikan bahwa Tuhan itu memang satu. Kalimat apapun yang mencerminkan tentang Tuhan itu satu, ketika dia dimasukkan ke dalam bahasa Arab, maka pasti lantunan bunyinya adalah la ilaha illallah. Mau dia surah apapun di dalam kitab-kitab terdahulu, ketika diceritakan tentang Tuhan itu satu, maka rujukannya selalu menuju kepada la ilaha illallah. Maka kemudian manusia yang benar adalah yang mempersaksikan bahwa Tuhan itu cuma satu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Ibrahim Rasulullah. Itulah konsep yang dibenarkan, itulah konsep yang dijajakan, yang diajarkan oleh para nabi. Kalau keluar daripada konsep itu, ya siap-siap saja akan diusir oleh para nabi. Dianggap sebagai seorang penjahat, karena memang tidak pernah diajarkan. Hidup kekal itu adalah mengenal la ilaha illallah Isa Rasulullah. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Lalu kemudian inti dari ajarannya, ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sekian. Habis waktunya. Oke. Silakan More. Oke, terima kasih dalam perdialogan kali ini lancar ya, lancar dan Wah, More luar biasa. dan juga tidak ada keributan. Bagus dialog yang seperti ini. Ya, terima kasih juga kita ucapkan juga kepada saudara-saudara Kristen kita yang sudah berdialog dan juga kepada pembicara Muslim juga, saudara-saudara seiman kita yaitu Bang Juma dan juga Sueb. Dari Kristen ada Antonius dan juga Pras. Ya, terima kasih dalam dialog malam kali ini sangat baik dan juga luar biasa. Dan
Semoga apa yang diperbincangkan pada diskusi malam kali ini bisa menambah wawasan kita, bisa saling membentengi akidah kita satu sama lain. Itu kembali lagi kepada para pendengar semua. Nah, karena sudah diucapkan atau dilontarkan kesimpulan dari dua belah pihak pembicara, maka saya selaku moderator menutup pembicaraan pada sesi kali ini. Semoga apa yang dibahas di sini menjadi manfaat bagi Ikhwan Fillah semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih mewakili- Bro Reski sudah memoderasi dengan baik ya. Saya akui dengan sudah baik, tertib. Oke. Ya Reski, Ya. thank you ya Reski. Ya, sebentar dulu saya belum selesai ngomong. Oh ya, oke, silakan. Ya, terima kasih buat kedua belah pihak pembicara dan juga saya mengucapkan mohon maaf ya mewakili semua yang terlibat di dalam dialog ini, baik itu pembicara dan panitia semuanya. Saya mewakili semuanya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you. Antonius? Iya, sama-sama kawan. Makasih ya. Selamat Thank you Suma. Ya. Iya. Kalian datang dong ke siapa namanya, ke FIC, kalau dikeroyok kasih tahu saya, nanti saya kasih tahu. Iya. Oke, gue ketok. Iya sih, kadang-kadang nggak bisa ngomong sih karena ada teman-teman yang memang panasan ya, kita susah juga ya. Iya. Iya, Oke, makasih. thank you, Ya, makasih. selamat malam. Iya. Oke, bye-bye ya.